Pemirsa, Balikpapan Televisi Kesehatan adalah investasi paling berharga dalam hidup kita. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan layanan kesehatan berkualitas, kini akses untuk mendapatkan perawatan terbaik semakin mudah. Malaysia sebagai salah satu destinasi unggulan wisata medis kelas dunia menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional yang berpadu dengan keramahan budaya dan juga pendekatan yang berorientasi kepada pasien. Hari ini, Balikpapan Televisi mendapat kehormatan untuk menghadirkan langsung ke hadapan Anda pemirsa perwakilan dari Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC, sebuah agensi yang berada di bawah pengawasan dan dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, bertugas mengembangkan dan juga mempromosikan Malaysia sebagai destinasi unggulan wisata medis melalui merek Malaysia Healthcare. Bersama kita saat ini di studio sudah hadir Bapak Rahmatullah Baragu, Head of Indonesia Market, Malaysia Healthcare Travel Council, dan kita akan membahas lebih banyak tentang Malaysia sebagai destinasi wisata medis unggulan serta kehadiran MHTC bersama 14 rumah sakit terkemuka Malaysia dan MH Pavilion 2026 di Balikpapan. Dan di studio sudah hadir bersama dengan kita Bapak Rahmat, dan inilah dialog inspiratif seputar kesehatan, pelayanan, dan pilihan terbaik untuk masa depan kesehatan Anda. Bapak Rahmat, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bima, selamat pagi juga untuk kabarnya nih Pak Rahmat? Alhamdulillah baik, sehat. Kita ucapkan selamat datang di kota Balikpapan. Terima kasih, pertama kali saya ke sini. Pertama kali? Betul, walaupun sebelumnya juga pernah ya tinggal di Samarinda waktu kecil, tapi ini pertama kali untuk Balikpapan itu sendiri. Baik, selama perjalanan di Balikpapan, bagaimana pengalaman masuk ke kota Balikpapan? Sangat menarik, panas ya. Iya. Cuma kalau saya lihat memang secara profil orang Balikpapan itu sangat mix juga ya. Saya melihat kemarin karena kebetulan saya tinggalnya di hotel yang berdekatan dengan mall, itu saya lihat sangat cukup mix antara yang warga lokal, Muslim, dan juga yang Chinese. Jadi Balikpapan ini Bhinneka Tunggal Ika atau Terasa. Indonesia mininya ada di sini. Jadi berbagai macam ada dikumpul di Balikpapan, Pak Rahmat. Oke, Mas. Ya, Pak Rahmat, ini yang menarik hari ini, bisakah Pak Rahmat berbagi dengan pemirsa yang saat ini menyaksikan gitu, untuk bisa menjelaskan mengenai Malaysia Healthcare Travel Council? Pasti. Jadi Malaysia Healthcare Travel Council atau enaknya disingkat aja ya, MHTC, itu adalah satu agensi yang memang di bawah dan dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, di mana tugas kami atau mandat kami itu untuk mempromosikan Malaysia, memposisikan Malaysia sebagai tujuan utama untuk wisata medis global. Dan di bawah keanggotaan kami itu ada saat ini ada 82 rumah sakit swasta Malaysia ya yang bergabung. Dan juga MHTC itu balik lagi, MHTC itu adalah instansinya. Cuma mungkin masyarakat Indonesia itu lebih mengenal sebagai Malaysia Healthcare sebagai merek atau brandnya. Malaysia Healthcare kita selalu berkolaborasi dengan rumah sakit kami dan juga instansi pemerintah ya untuk memastikan pasien internasional itu mendapatkan perawatan yang berkualitas tinggi, mudah diakses, dan juga transparan transparan dalam sisi biaya. Ya. Jadi MHTC berfungsi sebagai jembatan yang memfasilitasi kebutuhan pasien, baik itu dari keberangkatan, saat berada di Malaysia itu sendiri, sampai hingga layanan pasca perawatan. Jadi untuk menjamin perjalanan medis mereka itu aman dan nyaman. Nah, melalui kampanye kami tahun ini, yang itu namanya Malaysia Year of Medical Tourism 2026, atau kalau boleh saya singkat MYMT 2026 ya. Jadi kita mengusung tema Healing Meets Hospitality. Jadi di mana itu keahlian medis yang kelas dunia itu dipadukan dengan layanan suportif dan berorientasi kepada pasien di setiap tahapan perawatan. Jadi intinya itu Malaysia Healthcare atau MHTC itu mitra terpercaya warga Balikpapan khususnya ya di sini untuk mendapatkan solusi kesehatan komprehensif di Malaysia, dan pastinya juga sebagai opsi medis kedua di mana kualitas klinis berpadu dengan kenyamanan dan keramahan
budaya Malaysia. Oh, menarik sekali. Lalu kenapa ya harus Malaysia? Apa yang membuat Malaysia ini bisa dikatakan menjadi destinasi wisata medis unggulan? Jadi kalau dibilang ada beberapa alasan tertentu. Ya. Yang pastinya itu dari kualitas itu sendiri, ya. Jadi dari rumah sakit kami itu sendiri memang sudah bersertifikasi internasional. Ya, mungkin sedikit teknis itu ada sertifikasi JCI atau MSQH. Intinya sertifikasi inilah yang memastikan bahwa rumah sakit yang berada di keanggotaan MTC itu sudah mampu menerima pasien internasional, memberikan pelayanan medis yang skala internasional itu sendiri, dan hasilnya itu insya Allah sama. Jadi contohnya kalau misalnya Mas Bima berobat di KL, di Kuala Lumpur, atau di Penang, ya, atau di Melaka, itu insya Allah hasilnya akan outcome medical outcome akan sama. Ya. Kedua itu juga dari dokter-dokternya sendiri atau tenaga medisnya memang sudah tersertifikasi juga secara internasional. Tapi yes, secara skill itu sudah pasti tidak diragukan. Tapi yang lebih penting di sini adalah pendekatan emosional mereka, karena mereka sudah fasih. Kebanyakan dari mereka sudah bisa berbahasa Indonesia. Jadi untuk pasien internasional khususnya dari Indonesia tidak perlu takut yang tidak bisa berbahasa Inggris ya. Karena baik begitu dari sambutan sampai ke dimanapun kota ya, Kuala Lumpur, Penang, Melaka, Negeri Sembilan, manapun, itu insya Allah akan nyaman untuk berkomunikasi dengan ekosistem Malaysia Healthcare. Iya, jadi gitu. Bisa dengan mudah dibantu nanti ya dengan seluruh rekan-rekan di sana. Dan juga saya juga harus tambahkan di sini, selain itu juga kita juga berfokus pada bidang-bidang yang clinical medicine yang cukup. Dibilang favorit sedih juga ya, karena banyak orang sakit jadinya. Tapi nggak apa-apa. Jadi fokus bidang kritis seperti kardiologi, ya, onkologi, ya, ortopedi tulang, ya, fasilitas atau bayi tabung (IVF), dan juga neurologi atau saraf. Dan ini semua didukung dengan fasilitas wellness dan medical check-up yang sangat komprehensif. Jadi medical check-up kan bukan hanya satu pukul rata semua, tergantung dari kondisi kita, umur kita, kebutuhan kita, seperti itu. Malaysia juga memang terkenal sebagai the global halal hub, ya, karena kami percaya mayoritas orang Indonesia, pasien Indonesia itu Muslim. Jadi rumah sakit kami memastikan bahwa ketersediaan makanan, fasilitas ibadah, serta lingkungan yang ramah untuk pasien Muslim. Jadi menciptakan suasana seperti ya berobat di rumah sendirilah, gitu ya. Negara Malaysia sendiri bentuk dukungannya seperti apa ya untuk pasien-pasien internasional, dan mengapa bisa dibilang sekali lagi Malaysia unggul dalam layanan kesehatan? Ya, jadi saya sedikit mengulang, karena kita dari layanan secara medisnya itu memang sudah standarnya internasional. Mungkin kalau Mas Bima pernah sedikit mencari tentang informasi seperti apa layanan kesehatan atau medis di Malaysia, itu memang kita udah menjadi top 3 juga ya. Nah, jadi kita memberikan akses yang sangat cepat, temu janji yang singkat, pelayanan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dari satu dengan yang lainnya, gitu. Kan namanya orang pasien datang, itu bukan hanya dia sendiri yang datang. Pasti akan ditemani oleh keluarga atau dari teman, dia nggak akan sendiri. Dan itu sudah ekosistem kami itu sudah mempersiapkan itu semua. Jadi berikut datang, sampai dijemput, disambut, bahkan kalau sampai rumah sakit langsung sudah tahu. Karena begitu sebelum datang kan sudah ada janji temu ya. Nah, jadi kita sangat mempersempit waktu tunggunya mereka. Dan juga kami percaya itu faktor pertama. Yang untuk keduanya, kami juga percaya bahwa yang namanya kesembuhan ya itu bukan hanya terjadi di rumah sakit itu sendiri, tapi secara keseluruhan. Bagaimana secara mental dan psikis itu juga memerlukan satu faktor untuk kesembuhan. Jadi kami terus meningkatkan ekosistem kami, di mana yang namanya healing meets hospitality itu dipadukan dengan yang namanya wellness, traditional medicine atau TNCM biasanya secara teknis, dan juga dari faktor wisatanya itu sendiri. Wow, menarik.
Jadi sudah inklusif ya. Betul. Sudah jadi satu. Lalu pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan, khususnya masyarakat di Indonesia dan bahkan untuk masyarakat yang ada di khususnya Balikpapan dan sekitarnya yang sekarang menyaksikan, mengapa harus memilih Malaysia sebagai tujuan ketika mencari pengobatan dari luar negeri ini? Untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan, bisa dibantu jelaskan, Pak Rahmat? Boleh diulang, sorry Mas? Ya, untuk mengapa masyarakat Indonesia atau khususnya untuk pemirsa yang saat ini nonton, masyarakat Balikpapan. Oke, Balikpapan ya? Ya. Oke. Kita ini, Malaysia Healthcare sebenarnya ini pertama kali nih Mas. Ya, pertama kali untuk melakukan inisiatif bertemu dengan warga Balikpapan. Kenapa? Yang pasti sekarang aksesibilitas makin mudah ya. Kalau Mas Bima tahu, sekarang sudah ada penerbangan langsung dari Kuala Lumpur menuju Balikpapan, ya. Dan kedua itu juga pastinya kita confident yang saya bilang tadi, masyarakat Balikpapan itu tidak usah takut untuk berobat karena masalah budaya atau masalah bahasa. Dan juga menurut data kami itu beberapa perawatan medis atau clinical treatment yang memang dicari oleh warga Balikpapan itu sangat tersedia dan mumpuni ya bahasanya oleh rumah sakit yang ada di bawah MHTC, keanggotaan MHTC, dan itu akan kita bawa nanti ke depan, mungkin di segmen selanjutnya saya akan lebih menjelaskan. Jadi di mana mereka akan bisa berkonsultasi langsung untuk penyakit-penyakit atau treatment yang dicari oleh warga Balikpapan. Informasinya semakin menarik. Pak Rahmat, kita tahan dulu untuk jeda sesaat. Untuk pemirsa, untuk Anda jangan kemana-mana, pastikan Ngobrol Pintar Balikpapan Televisi edisi spesial ini masih bersama dengan Pak Rahmatullah Barak, Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council, dan masih membahas tentang lebih banyak lagi tentang Malaysia sebagai destinasi wisata medis unggulan serta kehadiran MHTC bersama 14 rumah sakit terkemuka Malaysia di MH Pavilion 2026 di Balikpapan. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Balikpapan Televisi, Anda masih menyaksikan program Ngopi, Ngobrol Pintar Balikpapan Televisi. Kita masih bersama Bapak Rahmatullah Baragau, Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council. Dan untuk Anda pemirsa, kita juga akan masih membahas lebih dalam lagi bersama Pak Rahmat. Ya Pak Rahmat, kami mendengar tahun ini merupakan Malaysia Year of Medical Tourism 2026 atau MYMT 2026. Bisakah kira-kira Pak Rahmat dibantu jelaskan ini kampanye apa? Kemudian mengapa kampanye ini penting khususnya buat pemirsa yang ada di rumah saat ini sedang menyaksikan? Baik. Oke. Jadi kampanye Malaysia Year
of Medical Tourism 2026 atau kita singkat MYMT biar lebih mudah. Itu adalah inisiatif perdana kami, ya, yang dimana itu sebenarnya kita sudah luncurkan tahun lalu, cuma kita akan push untuk mempromosikan besar-besaran sepanjang tahun 2026 ini, ya. Jadi kampanye ini mengusung tema Healing Meets Hospitality yang tadi disebut. Jadi di mana tema ini adalah menekankan Healing Meets Hospitality, di mana kesembuhan itu bukan hanya secara faktor medisnya aja, cuma juga harus bertemu atau dibalut dengan yang namanya keramah tamahan atau hospitality itu sendiri, ya. Jadi, dan insya Allah kampanye ini adalah untuk menjadi standar baru yang namanya ekosistem medis Malaysia Healthcare. Ya, untuk memberikan pelayanan end-to-end yang lebih personal, aman dan nyaman. Dan untuk membantu itu, kami juga sudah bekerja sama dengan brand ambassador kami yang sudah tidak asing lagi pastinya, ya, untuk warga Indonesia dan Malaysia. Siapa? Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ya, tahu ya Mas Bima, ya? Betul. Bisa nyanyi mungkin nanti, ya, lagu-lagunya. Nah, jadi kenapa sebenarnya kita memilih beliau? Karena kami percaya figur beliau itu sangat mempresentasikan nilai-nilai dari Healing Meets Hospitality itu sendiri, yaitu di mana itu keunggulan dan juga ketulusan dan juga keramah tamahan yang memang khas Malaysia, Mas Bima. Jadi di mana kita tujuan akhirnya itu kita ingin tahun 2025 ini untuk menjadikan puncak inovasi kami. Inovasi dalam arti layanan the end-to-end tadi dari pra-perawatan sampai pasca perawatan, dan juga integrasi teknologi medis terbaru yang dimana lebih mudah terjangkau untuk masyarakat Balikpapan. Ya. Menarik. Selanjutnya untuk pemirsa juga ingin tahu kenapa MHTC akhirnya memutuskan untuk datang ke Balikpapan dan penawaran terbaik apa yang coba ditawarkan nih ke masyarakat yang saat ini juga menyaksikan secara langsung. Iya, jadi melalui kampanye MYMT 2026 ini adalah undangan untuk warga Balikpapan untuk merasakan layanan kesehatan dunia yang dibalut dengan hospitality sendiri. Nah, tapi kenapa khususnya Balikpapan nih, Mas Bima, ya? Karena kita tahu Balikpapan ini adalah merupakan pusat pertumbuhan ekonomis yang strategis di Kalimantan Timur, ya, itu pasti, itu secara general. Tapi lebih spesifiknya lagi, kita ingin menjawab kebutuhan medis dari warga Balikpapan itu sendiri, Mas. Jadi karena berdasarkan data, masyarakat Balikpapan itu memiliki minat yang tinggi untuk perawatan tertentu. Contohnya untuk gastroenterologi, terus juga ada kardiologi, terus juga ada obstetri dan ginekologi, yang dimana kebetulan yang dibutuhkan ini sudah bisa diakomodir atau dilayani oleh rumah sakit MHTC yang nantinya akan berpameran di Expo. Di Pentas itu, ya? Ya, mulai hari ini sampai hari Minggu. Ya. Dan juga selain itu kita mau juga memanfaatkan konektivitas yang sekarang sudah ada penerbangan langsung, Mas. Kalau nggak salah, ya. Bukan nggak salah, emang pasti benar. Soalnya saya juga menggunakan itu waktu datang ke Balikpapan. Terus juga konsultasi langsung itu kita harapkan dapat terjadi pada saat warga Balikpapan datang. Jadi instead of harus kontak kami lewat sosial media atau telepon, ini loh, ini kebetulan nih ada nih, kita bawa 14 rumah sakit. Datang secara langsung, nikmati promonya, konsultasi mereka, keluh kesahnya, bagaimana mereka bisa langsung melakukan temu janji, yuk sama-sama kayak gitu. Jadi tadi sempat Pak Rahmat menyebutkan ada 14 rumah sakit, begitu, ya. Kira-kira pemirsa juga penasaran, kira-kira nanti rumah sakit apa saja yang hadir di MH Pavilion 2026 di Balikpapan? Ya, jadi mulai hari ini, ya, hari Kamis, kalau warga Balikpapan datang ke Expo Health in Motion, ya, di Pentacity Mall, itu datang ke Malaysia Healthcare Pavilion, kita membawa 14 rumah sakit. Saya lihat contekan dikit ya, Mas Bima, ya, takut salah ngomong saya nanti. Jadi yang pertama itu ada Island Hospital. Island Hospital juga itu pemenang dari program Flagship Medical Tourism Hospital kami. Ya,
Itu ada di Penang, favorit juga. Oke. Mas. Nah, yang kedua itu ada Institut Jantung Negara atau IJN atau Rumah Sakit Jantung IJN biasanya dikenalnya. Dan ketiga ada Mahkota Medical Center dari Melaka, ada Subang Jaya Medical Center, ada Alpha IVF and Women's Specialist, ada Beacon Hospital, ada Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, ada Gleneagles Hospital Penang juga, ada KL Fertility Center, ada KPJ atau KPJ Damansara, ada MSU Medical Center di Selangor, ada Prince Court Medical Center, itu favorit juga, cuma 5-10 menit dari KLCC, dan juga ada Sunway Medical Center Penang, dan Sunway Medical Center Kuala Lumpur. Wow, lengkap 14. Sudah ya. Dan pastinya ada MHTC. Oke, dan juga ini yang menarik jadi pertanyaan juga ke masyarakat, kalau setelah pemirsa atau masyarakat nanti sudah berkunjung ke event ini, berikutnya kegiatan Malaysia Healthcare Travel Council ini akan dilakukan lagi setelah di Balikpapan, ada kegiatan lagi atau seperti apa? Jadi Malaysia Healthcare Pavilion atau mungkin Mas Bima atau warga Balikpapan pernah mendengar Malaysia Healthcare Expo, itu memang rangkaian program dari tahun ke tahun. Ya, nah kebetulan Balikpapan ini merupakan kota pertama di mana kita datang untuk mempromosikan medical tourismnya Malaysia. Ya, selain itu juga kita ingin memastikan momentum ini akan menjadi suatu langkah awal untuk promosi atau program-program kami berikutnya di kota-kota besar lainnya. Nah, tujuannya apa? Jadi semua ini kita rencanakan untuk memperkuat ekosistem yang healing meets hospitality tadi, gitu. Dan juga di mana kita ada, di mana kita datang dengan rumah sakit, itu kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan klinis atau kebutuhan medis dari warga dari kota-kota tersebut. Penawaran-penawarannya sudah disesuaikan. Jadi mungkin tadi saya bilang ya, kalau di Balikpapan itu sendiri, contohnya itu tadi ada untuk pencernaan, sama untuk tulang, karena itulah yang memang dibutuhkan. Tapi mungkin di kota lain itu akan berbeda. Nah, itu rumah sakit kami yang akan membuat atau mempromosikan pelayanan atau paket-paket yang berbeda juga. Balik lagi, kita bukan semua satu pukul rata, enggak. Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, dan siapa yang datang, rumah sakit yang datang juga itu akan yang terbaik untuk memberikan pelayanan atau medical treatment di kategori tersebut. Ya. Baik, Pak Rahmat, informasinya semakin menarik. Ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, selanjutnya nanti kita ingin coba mengulas kira-kira MHTC ini bekerja sama dengan mitra Indonesia seperti travel agent, rumah sakit, maskapai di Indonesia, atau seperti apa untuk memperluas akses wisata medis. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Ngopi Ngobrol Pintar Balikpapan Televisi edisi khusus, dan kita masih bersama Bapak Rahmat di studio. Ya Pak Rahmat, bicara tentang MHTC tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Rahmat begitu. Nah ini yang paling penting, pemirsa juga di rumah ini pasti pengen tahu kira-kira MHTC ini bekerja sama nggak sih dengan mitra-mitra di Indonesia, mulai dari mungkin travel agent, rumah sakit, maskapai di Indonesia untuk memperluas akses wisata medis ini. Oh itu pasti Mas Bima. Jadi yang namanya ekosistem ya, apalagi kita yang di industri kita kan medical tourism lebih tepatnya, itu sangat banyak stakeholders yang memberikan kontribusi. Jadi memang ya benar kita bekerja sama dengan agen-agen perjalanan ya yang membantu mempercepat temu janji contohnya. Dan juga kalau Mas Bima kira kita mau berobat, kita mau ke luar negeri, itu satu dari logistiknya apa aja, dari akomodasi, dari penerbangan, mungkin dari komunikasi. Komunikasi kita juga bekerja sama dengan partner kita untuk lokal. Kita juga pikirin nanti berkomunikasi di sana seperti apa, dan juga mitra lokal seperti untuk pembayaran, untuk mempermudah. Kadang-kadang yang namanya berobat ya Mas Bima, kan kita nggak tahu. MHTC pasti akan memberikan estimasi biaya, ya. Cuma kita nggak tahu untuk pada pas hari H-nya harus membayar itu apakah betul sekian biayanya. Nah itu juga kita bermitra dengan beberapa partner yang untuk mempermudah payment methods atau bagaimana cara membayar. Nah jadi strategi dan sinergi ini dalam ekosistem itu untuk memastikan bahwa setiap pasien dari Indonesia, khususnya dari warga Balikpapan, itu untuk mendapatkan perjalanan wisata medis mereka yang aman, nyaman, dan tenang. Kenapa tenang? Tadi balik lagi, karena yang namanya peace of mind atau ketenangan pikiran itu adalah salah satu faktor untuk kesembuhan secara holistik. Dan juga pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan, yang paling ditunggu-tunggu adalah seberapa terjangkau ya kira-kira biaya berobat ke Malaysia bagi masyarakat Indonesia. Jadi Malaysia itu merupakan salah satu destinasi wisata medis yang bisa dibilang paling kompetitif. Kita tahu Mas Bima bahwa sekarang sayangnya seperti rupiah itu lagi sedang melemah ya, dan juga mungkin bagi warga Balikpapan atau punya sanak saudara atau teman yang sudah atau baru saja berobat di Malaysia, itu ada yang namanya tambahan tax 6% ya dari total biaya. Nah, bagaimana kami melihat ini semua? Jadi, walaupun dengan kedua faktor yang saat ini tidak menguntungkan pasien internasional khususnya dari Indonesia, secara keseluruhan struktur biaya itu Malaysia itu masih lebih rendah, sekitar 30% lah. Atau bahkan hingga 50% untuk perawatan tertentu. Nah, selain itu juga di Malaysia itu yang namanya treatment pembayaran atau harga itu memang sudah terregulasi Mas oleh negara. Jadi nggak bisa seenaknya seorang tenaga medis untuk mematok harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga pastinya itu value for money, balik lagi walaupun rupiah lagi lemah dan ada tax segala macam, kami berharap pasien internasional dari Indonesia itu lebih melihat secara value for money. Jadi dengan biaya yang lebih kompetitif, pasien tetap mendapatkan standar klinis dunia yang memang sudah terakreditasi secara internasional, dan juga sehingga perawatan mereka tidak lagi, karena kita percaya yang namanya perawatan kesembuhan itu kita nggak boleh kompromi. Betul. Nah, dan juga bagaimana kami dengan rumah sakit dan juga stakeholder kami menanggapi ini, pastinya kita akan memberikan paket-paket pemeriksaan yang lebih kompetitif, baik itu sebagai dari preventif hingga kuratif. Jadi kesimpulannya berobat di Malaysia memberikan ketenangan finansial ya. Ini masalah ini kan, masalah duit ya. Ketenangan finansial bagi pasien di mana mereka sudah dapat menyiapkan sebelum mereka datang, daripada nanti
datang ke sana, ya tiba-tiba kaget nih lihat bilnya sekian-sekian. Jadi kita membantu itu semua. Tolong disiapkan seperti ini, kira-kira sekian. Karena hari pertama itu pengobatan atau tindakannya apa, hari kedua apa. Estimasi biaya sudah disampaikan nanti ya. Betul, dan juga dari MHTC sendiri itu akan membantu rumah sakit kami sekiranya ada pasien internasional yang membutuhkan perpanjangan visa. Karena kan biasanya kita nggak tahu kan kalau visa turis itu hanya 30 hari ya. Tindakan itu kita nggak tahu tindakannya apakah lebih dari 30 hari, dan itu kita insya Allah kita bisa tolong juga. Gitu. Lalu cara secara teknis warga Balikpapan ini jika ingin tahu informasi lebih lanjut terkait MH Pavilion 2026 atau MHTC seperti apa? Jadi warga Balikpapan dan sekitarnya dapat dengan mudah terhubung dengan Malaysia Healthcare Travel Council atau Malaysia Healthcare itu melalui, paling utama biasanya ada dari media sosial di Instagram kami, itu di akun @malaysiahealthcare.id atau .id Malaysia Healthcare .id atau ID ya, atau bisa juga konsultasi langsung, chat dengan kami itu ada 2 nomor. Yang pertama itu di 0812 8971 0029. Yang kedua 0819 0898 9386. Ya. Menarik sekali. Tapi yang pastinya buat warga Balikpapan, datanglah langsung mulai hari ini sampai hari Minggu, 4 hari ya. Ketemu langsung sama MHTC dan juga 14 rumah sakit lainnya. Baik. Yang terakhir nih, closing statement, apa harapan Pak Rahmat nih melalui MH Pavilion 2026 di Balikpapan? Harapan, soalnya banyak ya, soalnya Balikpapan ini pertama kan ya. Yang pasti kita menginginkan untuk warga Balikpapan menjadikan Malaysia ini sebagai destinasi second opinion untuk medical ya. Jadi menginspirasi masyarakat untuk menjadikan sebagai pemilihan kedua ya. Jadi kita tidak memposisikan kita supaya harus pilih Malaysia, tidak. Karena kita tetap terbuka kerjasama dengan institusi lokal Indonesia, khususnya Balikpapan, untuk sama-sama membangun ekosistem medical tourism di Balikpapan ya. Dan juga dengan adanya aksesibilitas tanpa batas untuk memperkuat kesadaran bahwa layanan kesehatan dunia kini lebih dekat dan juga lebih terjangkau, Mas. Ya, walaupun secara terjangkau itu baik itu dari sisi finansial atau dari sisi budaya. Jadi kita ingin mempromosikan atau memberitakan bahwa nih loh Malaysia nih second opinion nih, lebih terjangkau, lebih dekat, dan secara kualitas sudah sangat diakui secara dunia, dan pastinya dan sertifikasinya itu sudah pasti kelas dunia juga ya. Dan balik lagi, karena ini kita pertama kali, saya juga ingin membuka peluang kerjasama untuk institusi atau instansi-instansi yang mungkin bisa kita sama-sama membangun ekosistem medical tourism di Balikpapan. Menarik sekali. Bapak Rahmat, terima kasih sudah hadir memberikan informasi dan insight kesehatan yang penting untuk masyarakat di seluruh Indonesia yang saat ini menyaksikan. Pemirsa Balikpapan Televisi, kesehatan adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita belajar bahwa memilih layanan kesehatan bukan hanya tentang soal pengobatan saja, tetapi juga tentang rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan Anda. Terima kasih kepada Malaysia Healthcare Travel Council, MHTC, atas wawasan dan informasi yang telah dibagikan kepada kita semuanya melalui Pak Rahmat ya. Dan semoga kehadiran Malaysia Healthcare melalui MH Pavilion 2026 di Balikpapan ini dapat menjadi second opinion dan membuka akses yang lebih luas lagi bagi masyarakat di Balikpapan dan Kalimantan Timur untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas internasional. Ditunggu ya pemirsa di Malaysia, where healing meet hospitality. Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat mengikuti Instagram @malaysiahealthcare.id atau mengunjungi langsung MH Pavilion 2026 di Health in Motion Healthcare, Wellness and Travel Fair 2026 tanggal 5 sampai 8 Februari 2026
di Pentacity Mall Balikpapan. Saya Bima Mahardika bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Sampai jumpa di program Balikpapan TV selanjutnya. Ya, kasih Mas Bima.